Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saras Mariawati Simamora. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 28922509193. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari mata kuliah dari Pak Yogi. Dan saya akan menjelaskan dari hal yang paling poin pertama dulu. Seperti yang kita tahu, korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari 4 dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penyalahgunaannya. Diidentifikasikan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 aspek, yaitu ada aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas dan tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Ada juga aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen kecenderungan menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Dan ada juga aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk menjadi korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat, dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Dan yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya untuk menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, menerapkan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Ada juga strategi preventif diarahkan untuk pencegahan terjadinya korupsi dan dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan cara memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3, ada juga pembangunan kode etik di sektor publik. 4, pembangunan kode etik di sektor parpol, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. 5, penelitian sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. 6, ada juga penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 7, di sini ada juga pengharusan pembuatan perencanaan strategik
dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. 8. Ada peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. 9. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara BKMN. 10. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 11. Ada kampanye untuk menciptakan nilai-nilai value anti korupsi secara nasional. Itulah penjelasan beberapa materi dari saya, materi dari Pak Yogi. Saya sudah menjelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan mendengar penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat untuk kita semua.